karena minoritas kepemilikannya ya maka tidak punya suara gitu. Tapi sebenarnya kita resmi, kita karena tercatat kita sebagai pembeli saham perusahaan A, ya kita termasuk dalam kepemilikan saham perusahaan yang dikopublikan atau yang listed tersebut ya, gitu ya. Ya, pemilik daripada perusahaan resmi ya, dan juga memang Ya. kepemilikannya ini yang Publik ya. berupa investor institusi lah kira-kira gitu ya. Kalau kita beli Ya, saham BCA kita betul. tercatatnya kan individu. Kalau reksadana Ya. yang membeli itu investor institusi ya, di mana Ya, cangkangnya itu adalah reksadana sebetulnya ya. Nah, reksadana KIK betul. Pak, sepanjang pengalaman Bapak nih, tentu saja kan sudah lama ya di pasar modal. Apakah pernah ada reksadana yang kepemilikan sahamnya di suatu perusahaan publik itu cukup besar, kemudian bisa menaruh orang di sana gitu. Jadi termasuk pemegang saham mayoritas lah gitu. Apakah pernah ada nih, Pak? Sepengetahuan saya sih belum pernah, Pak. Belum pernah Kalau ya? untuk reksadana ya. Kalau untuk reksadana belum pernah, karena toh kita di dalam reksadana itu dibatasi juga kan untuk pembelian saham, porsi saham tertentu, Oh, gitu ya. Jadi kan kita saat ini dalam satu portofolio reksadana saham, kita dibatasi oleh aturan OJK untuk reksadana konvensional ya, hanya maksimal 10% dari total dana kelolaan suatu reksadana tersebut. Gitu. Jadi misalnya kayak apa namanya value discovery, dana kelolaannya 3 triliun. Nah, wah, maka kita hanya diperbolehkan untuk per saham itu maksimal 10% atau 300 miliar. Nah, ya. saya rasa untuk 300 miliar untuk kepemilikan di suatu misalnya saham perbankan yang besar itu belum Iya, cukup tuh untuk bisa menjadi betul. ya pemegang saham yang mayoritas gitu. Iya, betul, Pak. BRI aja 1.000 triliun lebih gitu ya. Ini Betul. Jadi kalau kita baru 200 miliar, 300 miliar belum bisa. belum bisa sebetulnya yang gitu. Dan yang Iya. dipilih oleh Iya. Eastspring Investment Management ini adalah tentu saja emiten-emiten yang blue chip sahamnya gitu ya teman-teman ya, sehingga ya Ya, market cap-nya pun cukup besar kayak gitu ya. Jadi ini dari betul. sisi resiko mungkin ini bisa menjadi security lines ya, semacam kayak Ya. yang pembatas gitu ya untuk kita tidak terjebak kepada resiko yang terlalu besar kayak gitu ya. Likuiditas. Iya. Iya. Betul. Dari sisi performance-nya juga bisa didorong oleh kinerjanya gitu ya. Oke. Betul sekali, Pak. Ya, Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak dari saya ya. Bagi Mm-mm. investor pemula nih Pak, lagi-lagi ya, karena kan di Ajaib ini investornya banyak yang muda-muda nih Pak nih ya. Apa saja sih yang hal-hal yang harus diperhatikan ya, agar ketika berinvestasi ya, uang yang dimiliki nih dapat secara konsisten itu bertumbuh lah, kira-kira gitu Pak ya. Sehingga ya kalau misalnya aset yang dimiliki itu bertumbuh, uang yang dimiliki itu bertumbuh, kan ini juga bisa membantu membiayai kehidupan kita gitu Pak ya. Taraf hidup kita juga akan lebih baik di masa depan gitu ya. Nah kira-kira ada hal-hal yang perlu diperhatikan nggak nih Pak dalam berinvestasi supaya uang yang dipegang ini bertumbuh gitu Pak? Ya, jadi semua ini sebenarnya sudah diwakilkan dengan produk kita yang tersedia di Ajaib. Gitu. Jadi untuk kita bisa sukses berinvestasi banyak ya pakem-pakem atau tips-tips yang perlu kita lakukan. Salah satunya adalah tidak menaruh satu telur dalam satu basket aja, tapi dalam beberapa keranjang gitu. Harus diversifikasi Iya, intinya. Nah, diversifikasi itu satu. Nah, otomatis kalau kita beli suatu reksadana itu kita belinya portofolio itu sudah banyak isinya sudah terdiversifikasi. Jadi kita nggak hanya beli satu efek saham tertentu aja. Nah itu sudah diwakilkan oleh produk reksadana. Nah yang kedua, reksadana ini kan juga dikelola oleh orang-orang yang memang ahli di bidangnya, gitu ya, memiliki kualifikasi, sertifikasi, dan jelas memang udah mendapatkan izin juga dari OJK untuk sebagai pengelola investasi. Jadi ini udah tidak perlu lagi dikhawatirkan dari sisi pengelolaan dananya. Jadi uang-uang atau dana-dana investasi Anda sudah berada di dalam tangan yang tepat gitu ya. Dan yang jelas apa namanya untuk bisa sukses berinvestasi kita tentukan dulu nih tadi kembali lagi ke tujuan investasinya ya untuk apa. Jadi kita sesuaikan dengan instrumennya dan yang pasti harus bisa disiplin ya, harus bisa disiplin berinvestasi jadi nggak gampang panik gitu ya. Dan kalau bisa disiplin masuknya itu
bertahap aja kalau memang untuk jangka panjang gitu. Konsisten Jadi ya berarti. jangan konsisten, betul Pak. Ya. Kuncinya di konsistensi, tapi bukan di suatu apa namanya keberanian kayak langsung habis-habisan gitu. Jangan kayak gitu. Tapi lebih bertahap, konsisten. Ya mestinya kalau berdasarkan data-data historis dan pengalaman dari teman-teman yang memang juga sudah pernah melakukan investasi dalam jangka panjang, sukses berinvestasi itu bukan hal yang sulit. Iya, jadi saya juga memang pernah Pak berinvestasi yang kira-kira jangka menengah lah, kurang dari 3 tahun Pak, kira-kira 2,5 tahunan gitu ya. Uang saya konsisten setiap bulan 1 juta gitu Pak ya. Dan saya mendapatkan 30 juta lebih, padahal kalau saya hitung per bulannya itu cuma 22 jutaan gitu ya. Dan itu bisa saya gunakan untuk membayar kuliah dan lain-lain gitu ya. Jadi saya Ya, ini buat teman-teman nih, kalau beli reksadana pegang yang sepanjang mungkin lah kalau bisa ya, mau reksadana pasar uang, pendapatan tetap, atau misalnya saham, 1 tahun lebih lah, atau 2 tahun, atau 2 tahun bahkan lebih gitu ya. Itu nanti hasilnya akan kerasa banget teman-teman ya. Ya kita lihat aja tiba-tiba reksadana Ispring 4 bulan nih kenaikannya 17%. Kalau teman-teman pegang dari 2 tahun yang lalu mungkin udah lebih teman-teman gitu ya. Dan betul semakin Pak, lebih panjang Pak. Hmm. ya semakin panjang semakin baik sebetulnya ketika kita Yes, berinvestasi di reksadana. Dan ya, reksadana ini juga memang secara legalitasnya itu memang sudah sangat-sangat legal ya jelas. teman-teman ya. Ada undang-undangnya semua dari pasar modal gitu ya. Dan ada peraturan-peraturan yang mengatur kira-kira yang mengelola ini harus punya sertifikasi gitu ya. Dan juga kalau kita lihat juga ya memang departemennya bahkan diatur itu di peraturan untuk manajer investasi yang ada di OJK gitu ya. Pak, kita pengen tahu Pak, alasan kenapa kita berinvestasi di Ispring Investment Management ini Pak. Oke. Nah, yang pertama yang jelas kami ya adalah manajer investasi yang resmi yang memiliki izin dari OJK. Itu hal yang penting. Nah, yang kedua, saya rasa kita juga punya reputasi yang cukup baik karena dari sisi total dana kelolaan ya as per akhir Desember 2021 kita kelola sekitar 84 triliun rupiah dan itu menempatkan kita di top 3 atau 3 perusahaan terbesar MI yang ada di Indonesia Wow. gitu. Nah, kita juga sudah punya berbagai macam menerima berbagai macam award ya atau penghargaan untuk reksadana terbaik, termasuk reksadana Ava Navigator, reksadana Value Discovery, dan juga reksadana IDR Fixed Income tadi juga sudah berulang kali dari tahun ke tahun mendapatkan penghargaan dari berbagai institusi ya sebagai reksadana saham dan reksadana pendapatan tetap terbaik. Dan juga yang paling gampang nih di Indonesia itu banyak sekali manajer investasi ya mungkin sekitar 80 lebih. Tapi yang jelas kalau teman-teman beli lewat Ajaib ini sudah diwakilkan untuk memilih MI yang punyai reputasi baik karena kalau nggak akan menjadi mitra dari Ajaib nih. Ya. Gitu. Jadi udah dipilihkan memang MI yang punya reputasi yang jelas ya bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi udah nggak perlu lagi pusing-pusing keluar sana cari-cari yang ada di Ajaib. Saya rasa semuanya udah terfilter dengan baik ya dan apa namanya ya tinggal pilih aja gitu ya. Iya. Mungkin dari ujung-ujungnya itu sih tadinya reputasi ya dan track record ya. Iya, jadi Ispring ini bukan manajer investasi yang kaleng-kaleng teman-teman. Ini betul-betul yang uh, salah satu big 3 besar lah di Indonesia gitu ya. Kemudian teman-teman silakan lihat di apa reksadana Ispring yang ada di aplikasi Ajaib ya. Ada 8 di sana. Kalau teman-teman dapat THR kemudian bisa menyisikan 2 juta, nanti teman-teman dapat 100.000. Ini siapa cepat ya dapat sih sebetulnya teman-teman ya. Masih ada waktu sampai tanggal 28 April gitu ya. Ada 8 reksadana di sana kecuali reksadana pasar uang karena itu dijadikan bonus ya teman-teman ya. Ya, silakan teman-teman selamat berinvestasi. Mungkin segitu aja perbincangan kita Pak Rizani Chandra ya, Head of Intermediary Ya, Business dari Ispring Investment Management. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. terima kasih. Ya, semoga apa yang kita obrolin ini bisa memberikan semacam insight buat teman-teman semua gitu ya.